Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MTBK. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang lab setup. Ini terdapat materi dari saya. Yang pertama ada pengenalan topologi. Lalu saya akan memperhatikan install Debian server, lalu install Ubuntu desktop, lalu install Ubuntu server, lalu cloning Debian, lalu meng-snapshot virtual machine, lalu setup topologi, dan yang tadi adalah konfigurasi RAM pada VMware atau pada virtual machine. Di sini saya akan coba menjelaskan materi pertama, yaitu pengenalan topologi. Ini terdapat gambaran tentang topologi yang akan saya gunakan. Contohnya di sini terdapat host OS. Host OS itu ialah perangkat yang kita gunakan. Lalu host OS ini tuh terhubung ke sebuah router, yaitu router Debian menggunakan Debian server. Nah, dari router Debian ini tuh terhubung lagi ke klien Ubuntu yang akan digunakan menggunakan Ubuntu desktop. Lalu si router Debian ini juga terhubung ke internal network, yang di dalam internal network tersebut terdapat beberapa server. Ada server dari Debian server, dan di server 2 yaitu dari Ubuntu menggunakan Ubuntu server. Jadi seperti ini untuk rangkaian topologinya. Ada router yang terhubung ke host OS, terhubung ke klien, lalu ke internet network yang tersambung juga dengan server Debian dan server Ubuntu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu install Debian server. Karena di sini saya akan membuat router Debian dan menggunakan Debian server. Jadi di sini yang kedua itu saya akan menginstal Debian server. Kita masuk dulu ke virtual box-nya. Sini kita klik new. Lalu kita kasih nama Debian. Nah, di sini tipenya itu Linux dan menggunakan Debian 64 bit. Next saja. Ini next. Create, lalu next. Next saja. Nah, di sini kita start. Oke, di sini kita pilih Debian atau ISO yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan yang Debian 13.0.0 ini. Lalu start. Saya akan memperbesarkan saja supaya lebih mudah kelihatannya. Saya akan menggunakan full screen mode. Nah, di sini sebelumnya itu kita akan menggunakan yang graphical install. Nah, di sini saya akan menggunakan yang install saja. Dan untuk yang install itu berbasis CLI. Jadi sini saya akan menggunakan yang install saja, tidak menggunakan graphical install yang menggunakan desktop. Jadi saya akan menggunakan yang install saja, lalu enter. Oke, di sini pertama-tama itu ada opsi language atau bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja untuk defaultnya, lalu enter. Sini kita disuruh memilih country atau negara. Di sini saya akan berada di Indonesia. Nah, untuk tampilan awal itu Indonesia itu tidak terlihat, jadi kita harus pilih yang ada dulu. Nah, di sini kita cari yang namanya Asia, benua Asia. Di sini ada benua Asia, kita pilih lalu enter. Nah, di benua Asia itu ada negara Indonesia. Kita pilih yang Indonesia. Lalu enter. Setelah itu di sini ada country to base default version setting on. Jadi saya menggunakan yang United States saja. Enter. Di sini key map to use atau konfigurasi keyboard. Di sini saya menggunakan yang American English saja. Enter lagi. Tunggu sini. Oke, sorry. Nah, sini untuk name server address-nya saya skip saja, langsung enter. Nah, untuk host name-nya itu saya kasih nama RTL Debian, teman-teman, enter. Nah, untuk domain name-nya juga saya kasih nama yang sama, yaitu RTL Debian.
lalu enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password untuk root. Nah, sebenarnya untuk password itu kita harus masukkan password yang sangat rumit karena untuk itu sangat krusial. Namun berhubung dengan saya untuk belajar, jadi di sini saya masukkan password yang mudah saja. Itu 1 2 3 4, enter. Kita masukkan lagi 1 2 3 4, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan full name for the new user. Jadi usernya itu harus masukkan nama. Di sini nama untuk usernya itu saya akan kasih nama Router si Debian. Enter. Di sini untuk username itu saya akan mengsamakan saja, yaitu Router Debian. Namun di sini tidak boleh menggunakan spasi ataupun kata yang simbolik. Jadi kita langsung saja enter. Di sini kita harus masukkan atau mengkonfigurasikan password untuk masuk ke si Debian servernya. Di sini saya passwordnya itu samakan saja, yaitu 1 2 3 4, lalu enter. Kita masukkan lagi 1 2 3 4, lalu enter. Nah, di sini kita dipilih untuk memilih time zone. Karena saya berada di Jawa Barat, di Bandung, itu WIB, dan WIB itu kita pilih yang Western, yang Sumatera, Jakarta, Java, dan lain sebagainya. Itu yang default yang atas, kita enter saja langsung. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk partitioning method itu kita menggunakan yang user entire disk saja, yang atas. Kita enter lagi. Ini kita langsung ke enter. Di sini untuk partitioning scheme-nya itu kita pilih yang all files in one partition atau yang rekomendasi untuk user baru. Kita langsung enter saja. Dari sini kita langsung finish saja, enter. Nah, untuk write the change to disk itu kita pilih yang yes. Tunggu. Oke, untuk itu scan extra installation media itu kita pilih no saja, enter. Ini juga no saja, enter. Oke, ketemu lagi. Di sini tuh kita no. Nah, untuk di sini tuh kita harus memilih software yang ingin diinstal. Nah, di sini yang akan saya install itu yang paling penting akan saya install itu ialah SSH server. Nah, di sini sebenarnya SSH server itu sudah terinstall. Namun kalau misalnya kita ingin menginstal itu atau memilihnya itu, kita bisa menggunakan tombol spasi seperti ini. Nah, kalau kita klik spasi itu dia muncul tanda bintang. Nah, lalu tanda bintang itu artinya kita memilih. Kalau tidak ada logo bintang itu kita tidak memilih. Kalau kita klik spasi lalu muncul bintang, berarti itu sudah dipilih. Jadi karena saya sudah memilih SSH servernya, kita langsung saja install, lalu enter, continue. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, ini untuk itu kita langsung aja yes. Nah, di sini itu device for bootloader-nya kita memilih yang /dev/sda, lalu enter.
Oke, sini untuk instalasinya itu sudah berhasil. Nah, di sini ada peringatan seperti please cause continue to reboot. Jadi kalau kita ingin mereboot itu kita pilih continue. Jadi sini saya akan memilih continue untuk pengerebootannya. Oke, kita tunggu. Kita sudah enter di sini. Oke, di sini untuk penginstalan dan perebootannya itu sudah berhasil. Jadi saya akan coba login ke dalam keterlebihannya, yaitu router Debian. Enter, lalu masukkan passwordnya. Oke, baik, di sini saya sudah berhasil untuk penginstalan Debian servernya atau router Debian. Sini dan untuk tampilan itu sudah menggunakan tampilan yang TempCLI. Jadi seperti itu untuk penginstalan yang router Debian. Selanjutnya saya di sini akan mempraktekkan tentang install Ubuntu desktop. Oke. Kita coba powerpin dulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara menginstal Debian Ubuntu desktop. Yaitu kita klik new. Di sini saya akan mengkasihkan nama seperti yang ada di outline di sini. Itu untuk Ubuntu desktop itu berupa klien. Ini saya akan kasih nama seperti ini. Ubuntu desktop dalam kurung klien. Seperti ini teman-teman. Tipenya itu Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Lalu next. Nah, di sini karena Ubuntu desktop itu ukurannya sedikit lebih besar, jadi di sini saya akan mencoba menambahkan lagi sedikit konfigurasi yang RAM-nya. Memorinya yaitu 248 saja. Ini lalu next, dan create. Ini kita start. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan disk image-nya atau ISO-nya. Kita pilih yang ini. Nah, kalau misalnya di sini kita belum pernah menginstalnya atau memilihnya, kita bisa memilih yang ini, logo file, lalu add, lalu kita cari file Ubuntu desktopnya atau file ISO-nya. Jadi saya menyimpan di sini. Nah, di sini ada yang Ubuntu 24.4.4.3 yang desktop, bukan yang server. Stop, lalu pilih open yang sudah dipilih, lalu terus setelah itu kita start. Di sini saya akan meng-full screen-kan lagi. Di sini kita langsung saja enter. Ini saya mungkin akan meng-full screen lagi. Oke, sepertinya ada sedikit masalah. Ini saya akan coba meng-open dulu. Ini saya akan mencoba mengkonversikan sedikit tentang ini. Coba start lagi. Lalu enter. Oke, di sini sudah berhasil. Saya akan mencoba meng-full screen-kan lagi.
kita tunggu sebentar. Oke, tampilannya itu seperti ini ya. Selanjutnya kita pilih yang install Ubuntu di sini. Oke, kita tunggu. Sedang preparing si Ubuntu-nya. Di sini saya akan skip saja karena di sini agak lama. Nanti akan saya lanjut setelah preparing Ubuntu ini. Oke, ternyata di sini langsung. Nah, di sini untuk di sini tuh configure language atau memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris saja. Lalu next. Sini kita next saja. Sini saya keyboard layout. Jadi menggunakan konfigurasi keyboard. Jadi sini akan menggunakan konfigurasi keyboard yang English US saja. Lalu next. Sini pilih yang ini aja, langsung next. Sini pilih yang install Ubuntu, jangan yang try Ubuntu. Sini pilih install Ubuntu lalu next. Nah, sini kita pilih yang interactive installation. Karena untuk yang interactive installation itu dia rekomend untuk pemula dan tidak atau si instalnya itu secara manual, step by step. Jadi pilih yang interactive installation lalu next. Sini pilih yang default selection. Browser and basic utilities. Jadi kalau yang pre-default selection itu dia hanya menggunakan atau menginstal aplikasi default saja. Karena saya untuk belajar dan untuk praktek penginstalan, jadi saya menggunakan yang default selection saja. Kalau menggunakan yang appended selection itu dia akan menginstal aplikasi yang lainnya dan itu akan memakan waktu lama untuk pengbootingnya. Jadi saya menggunakan yang default selection saja. Now next. Sini langsung next saja. Atau kita centang saja. Di sini pilih yang erase disk dan install Ubuntu. Jadi saya pilih yang atas saja. So, next. Nah, di sini untuk namanya itu saya menggunakan nama saya yaitu langsung saja saya singkat yaitu Taufik. Nah, untuk username itu saya menggunakan username X saja. Lalu passwordnya itu yang mudah yaitu 1 2 3 4. Lalu masukkan lagi passwordnya itu 1 2 3 4. Nah, itu lalu yang require my password to login itu kita centang lalu next. Di sini kita disuruh untuk memilih lokasi kita berada. Di sini karena saya berada di Asia lalu Indonesia, jadi saya pilih yang ini. Nah, waktu Indonesia barat, bagian barat. Jadi di sini. Nah, tampilan itu pilih yang Asia dan saya ingin memilih bukan yang Jakarta, tapi kita pilih cari yang Bandung. Di sini ada Bandung, West Java yang ada di Indonesia, bukan yang di Thailand. Kita pilih. Nah, sini sudah berubah, sudah tersetting jamnya Asia dan berada di waktu Indonesia bagian barat. Lalu next. Sini sudah, kita langsung saja install. Di sini sedang compiling file dan di sini tuh sangat memakan waktu yang lama. Jadi mungkin di sini saya akan skip dulu atau skip sampai ke bagian reboot.
Oke, di sini untuk penginstalan itu sudah berhasil, dan di sini instalasinya sudah komplit, sudah berhasil. Di sini saya diminta restart untuk sebagai bootingnya. Kita coba restart di sini. Oke, tunggu sebentar. Kita klik enter sini. Oke, kita tunggu sebentar. Kita masuk. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan pada Ubuntu desktop ini. Ini kita coba next saja, kita tinggal skip saja. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan pada Ubuntu desktop tersebut. Jadi kurang lebih sama seperti Debian desktop atau Debian yang server yang mode install grafik install. Dia berbentuk desktop. Jadi sama. Dan seperti ini untuk cara penginstalan yang Ubuntu desktop yang klien. Selanjutnya di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang install Ubuntu server. Oke, sini saya akan coba mengimport dulu. Sini untuk penginstalan Debian Ubuntu server itu mungkin sama seperti instalan Ubuntu yang sebelumnya. Jadi untuk penginstalan itu saya akan coba menginstal secara cepat saja, dikarenakan saya sudah pernah menjelaskan cara penginstalannya. Jadi di sini saya langsung buat dan cara cepat saja. Saya akan kasih nama Ubuntu server. Next saja. Kita coba start. Ini untuk penginstalannya saya akan percepat saja, dikarenakan saya sudah pernah membuat video untuk penginstalannya. Oke, langsung enter saja. Nah, sini kita langsung enter saja pilih bahasa Inggris, lalu enter lagi, enter, continue. Kita continue tab editing, kita pilih yang bawah langsung, enter, lalu down, continue. Jadi saya namanya itu ialah klik saja menggunakan nama saya. Lalu servernya itu Ubuntu server saja, menggunakan nama ini. Username itu fix,
lalu passwordnya itu 1 2 3 4, lalu 1 2 3 4 lagi, lalu enter, done. Langsung saja continue, enter, lalu pilih yang bawah, enter, enter. Nah, di sini kita langsung ke mode penginstalan, dan mungkin di sini saya akan men-skip saja dikarenakan akan memakan waktu yang lama. Oke, di sini untuk penginstalan sudah berhasil. Jadi kita harus langsung saja ke reboot now. Oke, ini sedang proses pengrebootan. Enter. Oke, saya coba masukkan username-nya. Saya masukkan nama saya. 1 2 3 4, enter. Oke, sorry, di sini kan yang fix ini. 1 2 3 4, enter. Oke, di sini saya sudah masuk ke si Ubuntu server tersebut. Jadi untuk penginstalan Ubuntu server tersebut saya sudah berhasil, teman-teman. Di sini saya sudah berhasil untuk penginstalan Ubuntu server. Selanjutnya saya di sini akan mempraktekkan tentang cloning si Debian. Nah, Ubuntu server sudah berhasil. Saya akan mengcloning si ini router Debian menjadi Debian server. Caranya itu ialah kita bisa pilih yang ini. Kita klik kanan, kita pilih yang clone. Sini namanya itu saya akan ubah menjadi strv Debian atau seperti ini aja. Server itu untuk artinya server ya. Di sini server Debian, dan saya akan pilih yang clone, lalu kita langsung clone saja. Oke, untuk server Debian itu sudah berhasil. Di sini selanjutnya di sini saya untuk pengcloningan si Debian itu sudah berhasil dan tidak lama. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu snapshot pada virtual mesinnya. Oke, sini saya akan mencoba meng-snapshot setiap server yang ada di sini. Misalnya untuk router Debian itu saya akan meng-snapshotnya dengan cara meng-snapshot itu kita klik yang titik 3 ini. Kita klik, lalu pilih yang snapshot. Nah, lalu kita pilih yang tag ini untuk menambahkan. Dan sini untuk snapshot namanya itu saya akan kasih nama snapshot misalnya default saja ya, snapshot 1 seperti ini aja. Ini mengikuti default yang awalnya. Lalu kita off. Di sini yang Ubuntu desktop juga sama, kita klik ini halo snapshot, lalu tag, menggunakan snapshot 1 juga, lalu enter, lagi sama juga. Lalu kita samakan saja untuk snapshotnya dengan yang lain. Lalu oke. Nah, fungsi dari snapshot itu ialah sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk sebagai contohnya itu secara sederhananya itu seperti checkpoint. Jadi kalau kita misalnya ingin mengkonfigurasikan suatu virtual machine, lalu misalnya konfigurasinya itu error, nah kita tidak perlu menghapus ataupun menginstal ulang untuk si virtual machine-nya. Jadi kita hanya perlu menggunakan snapshot. Jadi snapshot itu seperti checkpoint. Kalau misalnya kita sedang berjalan ke depan lalu si konfigurasinya itu error, kita bisa kembali satu langkah ke belakang menggunakan snapshot. Jadi seperti checkpoint lah secara sederhananya. Oke, jadi untuk pengsnapshotan para virtual machine itu saya sudah berhasil, sudah saya perhatikan. Dan itu saya di sini akan mengkonversikan tentang setup topologinya. Oke, sini kita coba lihat lagi di sini. Nah, sini saya sudah menginstal router Debian, sudah menginstal client Ubuntu, sudah menginstal server Debian dan juga server Ubuntu. Jadi di sini saya akan mencoba
konfigurasikan setiap topologi ini. Pertama-tama di sini saya akan membuat si router Debian-nya. Baik, kita lanjut untuk membuat konfigurasikan pada setiap virtual mesin tersebut. Oke, kita masuk ke virtual mesinnya. Nah, di sini ada router Debian. Kita akan konfigurasikan si router Debian tersebut. Kita klik kanan atau pilih setting, atau bisa kita langsung saja pilih sini setting. Pilih ke network. Nah, di sini network untuk si router Debian itu kita ubah ke karena di sini dia akan menjadi router atau yang menjadi router si setiap ini. Jadi kita langsung pilih di sini. Untuk yang pertama itu yang adapter 1 itu kita ubah ke host only adapter. Jadi untuk si networknya si router itu yang adapter 1 itu kita pilih yang host only adapter. Dan namanya itu kita yang ini. Kenapa saya pilih yang host only adapter? Dikarenakan sini untuk Debian seperti itu, yang pertama itu untuk adapter 1 itu dia tersambung ke yang host OS. Bentar, sini saya akan coba mengkasihkan nama dulu. Nah, sini itu untuk yang host OS itu masuk ke sorry. Ya, maaf. Tidak bisa di sana mana. Saya akan jelaskan saja di sini untuk router Debian itu untuk adapter 1 itu masuk ke host 1, maaf, ke host only network atau ke yang host OS. Jadi untuk yang adapter 1 itu kita konfigurasikan di router Debian itu masuk ke yang host OS. Jadi untuk yang adapter 1 kita ubah ke host only adapter. Lalu untuk adapter 2 itu di sini yang masuk ke internal network. Jadi untuk yang adapter 2 itu kita ubah ke internal network. Ini saya akan enable saja dulu. Ini pilih yang internal network dan namanya itu kita ubah. Sini itu server network seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkombinasikan lagi untuk yang adapter 3, yaitu yang terhubung ke ini, ke klien Ubuntu. Jadi untuk server yang adapter 3 kita enable dulu. Pilih juga di sini untuk yang internal network dan ubah namanya menjadi client network. Jadi di sini untuk yang network 1 itu yang pertama itu adapter 1 ke host only adapter, yaitu untuk yang ke host OS. Lalu adapter 2 ke internal network, yang ke server network. Itu yang ke sini yang internal network, yang untuk ke server network. Lalu yang ketiga itu nama internal network namun untuk yang ke client network, yang ke client Ubuntu ini. Oke, setelah itu kita coba simpan sini, kita off-kan. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan yang untuk Ubuntu desktop yang client. Kita setting lalu ke network. Nah, di sini ubah jadi internal network. Di sini pilihnya yang client network dikarenakan untuk yang si Ubuntu desktop itu berupa client. Jadi di sini networknya itu pilih yang client network seperti ini. Lalu kita on-kan. Oke, lalu untuk Ubuntu server itu kita setting dulu ke network. Nah, seperti namanya Ubuntu server. Di sini saya yang server itu pilih yang internal network dan pilih bukan yang client network. Pilih yang server network. Karena kan di sini Ubuntu ini tuh berupa server, jadi server network itu menggunakan server network. Lalu satu lagi yang Debian server. Setting network, pilih yang internal network dan pilih juga yang sama, yaitu server network, karena kan Debian yang ini tuh berupa server. Lalu okan. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan tetap untuk topologi setiap virtual mesin tersebut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terakhir, yaitu konfigurasi RAM pada VM.
virtual machine. Oke, sebenarnya untuk konfigurasi RAM pada virtual machine itu saya sudah pernah menggunakan pada awal, yaitu pada yang Ubuntu desktop. Yaitu saya mengkonfigurasikan si Ubuntu ini itu tentang RAM-nya, yaitu fungsi dari konfigurasi RAM itu kalau kita menggunakan sebuah file yang sangat besar dan si perangkat yang kita gunakan itu misalnya kurang memadai atau kurang besar atau kurang cukup untuk menjalankannya. Jadi sebelumnya kita coba lihat dulu ke setting. Nah, di sini ke sistem. Nah, di sini ada base memory. Nah, di sini base memory itu memori akan digunakan oleh virtual machine tersebut. Semakin besar yang digunakan, semakin cepat juga yang akan dijalankan. Namun semakin besar juga yang akan digunakan pada sistem yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan base memory yang besar, itu juga akan memakan base memory di laptop kita yang besar. Tapi kelebihannya itu dia akan semakin cepat. Tapi kalau kita misalnya perkecil ini si base memorinya, itu akan memakan memori laptop yang kecil, namun akan juga membuat perjalanan itu menjadi lambat. Namun di sini untuk yang Ubuntu desktop yang saya konfigurasikan itu saya harus menggunakan yang lebih besar, dikarenakan kalau menggunakan yang base memory kecil itu dia tidak dapat jalan, dan saya konfigurasikan menjadi lebih besar. Walaupun makan memori laptop yang besar tidak apa-apa, dikarenakan saya membutuhkan base memory yang besar, dan prosesornya saya besarkan jadi 2, dikarenakan kalaupun menggunakan satu itu dia tidak dapat berjalan, jadi saya menggunakan yang 2 seperti ini. Jadi untuk konfigurasi memori pada VMware itu seperti itu. Dan di sini untuk keterlebatan saya akan mencoba mengkonfigurasikan untuk menambahkan sedikit, misalnya 1050 seperti ini, lalu akan misalnya ini sama juga 1050, lalu akan itu lagi 1050, lalu akan. Nah, fungsi dari konfigurasi pada RAM-nya itu ialah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu semakin besar RAM yang base memorinya itu semakin cepat, namun semakin memakan ruang yang ada di laptop. Jadi sebenarnya kita sesuaikan saja dengan laptop yang kita gunakan. Sebenarnya laptop saya itu tidak terlalu kentang ya, namun untuk menjalankan seperti Ubuntu desktop yang sangat besar ini, saya harus menggunakan memori yang besar dan prosesor yang ditingkatkan. Namun untuk yang router Debian, Ubuntu server dan Debian server itu saya hanya defaultkan saja karena itu kecil dan biasa saja. Jadi saya yang lebih saya konfigurasikan itu yang Ubuntu desktop. Jadi lihat di sini untuk memorinya itu 2 GB dan prosesornya itu saya upgrade menjadi 2 CPU. Jadi seperti itu untuk pengertian dari materi saya tentang konfigurasi RAM pada virtual machine. Mungkin sekian materi dari saya tentang live setup. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.